Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. It's good to be in the house of the Lord. Semua sukacita berada dalam Tuhan. Senang pada hari ini bersama-sama dengan jemaat Sang GSS. Saya sedang bertemu dengan teman lama karib saya, Raja Roger White bersama istri. Salah sejak tahun 88 kami berada di Gang Gancil. Kami baru kemudian berada amin. Saya percaya semua ini tidak kebetulan. Suatu hal yang penuh dengan sukacita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini merupakan pertama kali saya khotbah di GSS. Saya akan sampaikan firman Allah yang akan menjadi kekuatan kita. Saudara kekasih, kita telah melewati 1 bulan tahun 2013. Punya 2013 yang kita masuk ini banyak tanda tanya, banyak pertanyaan. Apa sih yang akan terjadi? Satu hal yang jelas, bila kita berada dalam Tuhan, dunia bisa kita lewati, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Allah itu baik. Allah sungguh baik, dan Dia akan memberikan kita yang terbaik. Maka jemaat GSS di tempat ini, satu hal, tetapkanlah imanmu. Di tahun 2013 kita akan melihat kemurahan dan kemuliaan Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Baik Bapak Ibu, tentunya dengan kejadian banyak di dunia ini sekarang, kita akan bertanya-tanya bagaimana keadaan. Kita percaya Tuhan Yesus telah menetapkan langkah-langkah kita. Saya seperti diperkenalkan tadi, nama saya Pendeta Daniel Matthews. Saya seorang hamba Tuhan. Kemarin saya tambah 1 cucu lagi, jadi 9 cucu saya. Puji Tuhan. Hal yang luar biasa. Makin muda aja. Tapi satu hal saya percaya, semua kebaikan Tuhan. Orang panggil saya banyak, Pak Daniel, Pak Matthews. Ya, ada juga orang yang panggil saya bukan Pak Daniel, Pak Matthews, juga Pak Umar. Apa itu Pak Umar? Bilang U itu untung, M itu masih, A itu ada, R itu rambut, jadi untung masih ada. Saudara-saudara, ada yang lain mengatakan apa? Pak Agus saja. Apa Agus? Agus artinya agak mundur sedikit. Tapi puji Tuhan, saya percaya apapun bentukmu, yang penting adalah hatimu. Hatimu kepada Tuhan, yang kamu persembahkan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan nilai. Hari ini jika saya berdiri, saya akan membawa firman Allah yang akan menguatkan iman kita tentang baik Allah. Saudara, kita akan baca sebagai landasan firman Allah pada pagi ini dalam Hagai. Saya minta nanti Pendeta Urip baca keras-keras karena dia masih anak muda, ya. Dia sudah nikah, ya. Suaranya agak keras. Hagai pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Kitab Hagai pasal 1 ayat 4 sampai 9 berkata firman Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing
sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Baik, baca lagi 1 Korintus pasal 3 16 dan 17 sebagai kaitan lanjutan daripada bait Allah. Satu dalam Hagai dan satu dalam Korintus. Sebelum kita uraikan satu persatu tentang apa maksud Tuhan dalam bait Allah. 1 Korintus berapa? Pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, dan 17. Berkata firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Amin. Silakan. Saudara, berbicara bait Allah di sini tentu sangat penting kita uraikan dan definisikan. Banyak orang tidak mengerti tentang bait Allah atau the temple of God. God say you are the temple of God. Jangan hancurkan bait Allah itu. Iblis mempunyai rencana. Allah mempunyai rencana. Allah memberikan kedamaian. Allah memberikan keselamatan. Tapi iblis datang membunuh dan menghancurkan. Pilihan ini ada di tangan saudara dan saya. Mau pilih bersama dengan Tuhan, atau kau mau pilih bersama dengan setan? Kalau setan, satu kelak akan masuk neraka. Ia akan dihancurkan Allah. Dan inilah satu pilihan tepat yang harus kita pilih. Hidup ini, saudara-saudara, dikatakan tadi dalam Hagai bahwa bait Allah taruh perhatikan sangat penting. Allah menaruh sangat penting dalam bait Allah. Sehingga Korintus berkata, kamu adalah bait Allah. Saya mau daripada akhir khotbah ini nanti, adakah pernyataan dan komitmen dari saudara ingin mengatakan, benar, aku adalah bait Allah. Kalau saudara mengatakan saudara adalah bait Allah, artinya saudara mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat 4 Hagai tadi mengatakan, sudahkah engkau diam di rumahmu yang baik, tetapi rumah ini menjadi reruntuhan? Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara-saudara, papan rumah kita yang dipapani dengan baik, tetapi rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Itulah tujuan iblis, agar membuat orang runtuh, agar orang tidak percaya kepada Tuhan, agar orang mengeluarkan perkataan yang mengutuk Tuhan. Hai manusia, siapakah engkau yang mau merendahkan Tuhan? Hai manusia, siapakah engkau yang mau meremehkan kuasa Tuhan? Saya mau katakan pada jemaat JSS pada hari ini, kita telah menginjak tahun 2013. Bisakah kita refleksi kembali kehidupan kita yang berkaitan yang namanya bait Allah? Saudara kekasih, bait Allah sangat penting. Disinilah kita lihat Hagai adalah cerita zaman waktu pembuangan bangsa Israel. Hagai adalah nabi yang hidup pada zaman dibuang ke Babylon. Pada saat pembuangan 70 tahun di Babylon, ketika itu Allah menggerakkan Raja Babylon supaya mengembalikan bangsa Israel. Satu hal yang sangat penting dia lakukan, yang Allah perintahkan lewat perantaran Nabi Hagai, bangunlah bait Allah. He wants to build the temple of God. Nehemia, Ezra adalah nabi hidup. Masuk Yeremia waktu pembuangan ke Babylon. Mereka adalah nabi yang melihat bagaimana bangsa itu Allah usir, Allah buang. Tapi ketika sekian lama dihukum Allah, sebelum kembali ke Yerusalem, Allah berkata, bangunlah bait Allah.
Nehemia diperintahkan Tuhan membangun, yaitu tembok-tembok Yerusalem. Hagai diperintahkan Allah membangun bait Allah. Disinilah Allah menempatkan hal yang sangat penting. Dia mau kita membangun rumah Allah. Saudara, dunia ini adalah tempat pembuangan. Dunia ini ada tempat singgah sementara. Kita akan pulang ke rumah yang indah, surga mulia. Disitulah saudara-saudara Tuhan. Sebelum engkau pulang, perbaikilah rumah Allah itu. Saudara-saudara, banyak rumah Allah dirusak lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, Bapak Pendeta mau berkata, berapa lamakah engkau telah menjadi Kristen? Berapa lamakah engkau menjadi anak Tuhan? Tapi saya katakan pada saudara hari ini, Allah mau supaya kita mengerti. Allah menghendaki, God's one, Jesus one, has built the temple. Temple of God. Allah menaruh sangat perhatian pada rumah bait Allah. Bukankah pada waktu dia hidup di muka bumi, satu ketika dia ke bait Allah telah dibuat orang menjadi tempat perdagangan. Bait Allah telah dibuat orang tempat perjudian. Bait Allah dibuat orang diremehkan orang. Yesus marah. Allah tidak suka bait Allah diremehkan. Maka itu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Bait Allah adalah kudus. Saya katakan kembali, bait Allah adalah kudus. Artinya, jangan sampai ada dosa tinggal dalam kehidupan kita. Dosa hanya memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kalau saudara baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2, katakan situ, bukan tangan Allah pendek untuk menolong kamu, bukan telinga Tuhan tidak mau mendengarkan kamu, tapi yang membuat dia menyembunyikan mukanya adalah karena dosa dan kejahatanmu. Dosa dan kejahatan terlalu banyak. Dunia yang kita tinggalkan, yang kita tinggali sekarang ini, terlalu banyak menawarkan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Hati-hati jemaat, kita adalah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jika engkau menantikan end time, Jesus is coming back, artinya saudara-saudara, Allah mau kita memperhatikan, mempersiapkan diri kita baik-baik. Saudara, kita lihat banyak orang kecewa mengikuti Tuhan karena dia mengharapkan sesuatu. Tapi waktu saya mengiringi Tuhan 30 tahun yang lalu, saya berkata, Yesus adalah Allah yang luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan. Satu ketika 85, istri saya divonis oleh dokter Pertamina. Dikatakan bahwa kamu agak susah disembuhkan karena ada tumor otak di kepalanya. Kamu akan meninggal tidak lama lagi. Itu diberikan satu keputusan. Saudara, tidak gampang kalau saudara menerima keputusan dari dokter. Oh, your lives tidak akan lama lagi. Kehidupanmu sebentar lagi. Saudara-saudara, disitulah saya menaruh praktek. Artinya, saya memperbaiki rumah Allah. Yang lalu sebagai orang, karena saya seorang dunia sekuler yang mencari pekerjaan, saya pengusaha. Tetapi satu hal ketika Yesus berkata, engkau perbaikilah rumah Allah. Pada waktu itulah saya memperbaiki rumah Allah. Saya dengan istri memperbaiki rumah Allah. Saudara kekasih, 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan, karena perkataan dokter mungkin tidak lama lagi, 3 bulan sudah selesai. Saudara-saudara, disinilah artinya kalau engkau mau menerima mujizat dari Tuhan, engkau harus tahu memperbaiki rumah Allah. Saya memperbaiki rumah Allah, istri saya memperbaiki rumah Allah.
Sekalipun dokter berkata tidak ada harapan, Tuhan, there is nothing impossible for the Lord. Tidak ada yang mustahil. 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, 5 bulan lewat, sekarang 27 tahun lewat. Satu hal yang jelas, bukan 3 bulan, tapi dia sembuh. Karena apa? Yesus berkata, kamu akan menerima apa yang kamu inginkan kalau engkau senantiasa melihat. Kau menaruh Allahmu dalam hidup. Terlalu banyak kesaksian dalam hidup saya. Saudara-saudara, saya berkata Tuhan itu baik. Satu ketika waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, Tuhan berkata, sudah kamu berhenti usaha dan bekerja, jadi pelayan Tuhan. Logical sense saya berkata, Tuhan, anak saya 7, mau kasih makan dan sekolah bagaimana? Jadi pendeta Pentekostal. Pentekostal kan tidak ada gaji. Kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Amin dah? Kalau kita berharap, tentunya kita berkata, God, I depend on you. Saya mengharapkan Engkau Tuhan, Engkau mampu melakukan segala perkara yang luar biasa. Saudara-saudara, saya berkata, Tuhan, rumah saya pakai 4 AC. Biasanya orang berkata kalau sudah pensiun gak usah pakai banyak-banyak AC, kamar AC 1 selokan. Tetap pakai 4 AC. Kenapa? Saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Listriknya mahal, Pak. Tidak jadi masalah. Kalau saya tidak bisa bayar listrik nanti, berarti Tuhan izinkan saya tidak bisa baca Alkitab lagi kalau malam. Kan gampang itu aja. Ya, terserah Tuhan. Tuhan, anak saya belum kuliah sarjana. Bagaimana ini Tuhan? 17 tahun yang lalu saya berkata, Tuhan, Engkau telah menunjukkan pada nabi-nabi dan rasul kuasa-Mu yang luar biasa. Kuasa yang sama tidak berubah. Kuasa sama itu akan diberikan kepadamu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika itulah saya melihat bagaimana Tuhan biasa campur tangan. Anak saya selesai, hampir semua S2 dan ada yang mau S3 lagi. Satu hal yang luar biasa, kenapa? Kadang-kadang saya hitung-hitung dari mana ya uangnya. Dari mana datangnya? Itulah, kalau engkau percaya, mujizat terjadi. Alkitab mencatat 5.000 orang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan. Sanggup dan sisa 12 orang. Inilah Allah yang kamu sembah. This is the God you relied on. Kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus hari ini, tapi Tuhan bilang perbaiki rumah Allah. Perbaiki rumah Allah. Makanya perhatikan dalam Hagai itu yang jarang-jarang dibaca. Rujak Hagai pun tidak tahu di mana dapatnya. Ada 2 yang kitab Yefanya sama Hagai. Susah orang cari. Ini perjanjian baru atau perjanjian lama. Tapi satu hal yang jelas Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. 4 kali Tuhan menulis dalam ayat itu, perhatikanlah keadaan. Jemaat kekasih, sudahkah engkau memperhatikan keadaanmu? Satu hal yang jelas. Makanya kamu menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit hasilnya. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi tidak sampai panas. Karena apa? Temple of God is still a ruin. Masih tetap rusak. Rusak itu adalah karena karakter-karakter kita. Jemaat, jangan masuk gereja, keluar gereja hanya pintar menyimpan dosa. Banyak orang masuk gereja, keluar gereja, dia pikir ya ini bukan rutinitas saja, tapi harus ada perbaikan hidup, tindak laku, pandangan. Saudara-saudara, Tuhanmu tahu hatimu. Jika engkau tahu, Tuhan memberikan yang terbaik. Siapa sangka Daud mau dipilih sebagai raja?
Dia orang kecil, gembala sapi. Dia punya 6 saudara yang ganteng-ganteng. Saudaranya adalah orang yang layak, pantas, berwajah seperti SBY. Saudara-saudara kadang-kadang kita, tapi Tuhan berkata bukan soal ganteng, bukan karena kekayaan, bukan karena pandangan, tapi Tuhan karena hatimu yang melekat. Hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan menjadi orang Kristen satu ketika karena kau tidak memperbaiki rumah Allah. Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang akan melakukan. Saudara-saudara, apakah saudara melakukan satu hal, pertanyaan yang besar dalam hidup ini? Apakah saudara melakukan? Yaitu firman Allah. Pendeta setiap minggu sampaikan firman Allah. Dia hanya seperti masuk kiri keluar kanan. Saya pernah tanya dokter, ada tembus itu sampai ada kiri, masuk kiri keluar kanan. Kadang-kadang tidak demikian. Kita bandel. Sampai di gereja itu memang orang senang datang ke gereja tidur. Saya mengatakan dengan sesungguhnya waktu saya belum bertobat, gereja adalah tempat paling enak tidur. Karena iblis mau kau tidur, kalah. Bintang 6 hotel di Jakarta kalah. Itu akan dibuatnya tidur. Biasanya gitu. Nanti kalau habis firman baru kita mau makan siang gimana? Kita mulai pikirkan yang enak-enak. Bukankah begitu? Kadang-kala kita gereja kurang, malam minggu main gaplek sampai jam 1 malam. Datang ke gereja pasti ngantuk-ngantuk. Kepalanya turun naik. Seakan-akan ia mengiyakan semua firman. Atau ketika pendeta bilang mau masuk neraka. Hari ini saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen yang ditolak Tuhan, tapi orang yang diberkati menjadi dewasa. Di tempat ini kerendahan hati engkau bentuk, itulah memperbaiki rumah Allah. Kalau kau memperbaiki rumah Allah, rendah hati. Maka itu kalau tidak salah dalam Rasul Paulus dia menulis 2 ayat, 2 firman, 2 tulisan. Pertama dia tulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 30. Dia mengatakan tentang manusia baru. Dia menulis juga dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai berapa itu. Dia juga bicara tentang ciptaan baru. Saudara, ciptaan baru, menjadi manusia baru adalah sangat penting dalam kehidupan orang Nasrani. Sangatlah penting menjadi pengikut Tuhan, sehingga hari-hari ini kau tidak marah. Kalau dalam Efesus katakan, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam. Lupakan saling mengampuni satu sama lain. Tapi banyak orang marah sampai bertahun-tahun ya. Kalau dengan istri berapa lama Pak? Yang di belakang? Kalau tidur sama istri membelakangi. Kadang-kadang kita sudah tidak enak satu sama lain. Padahal waktu pacaran luar biasa ya Pak ya. Kata-kata pujang gak dikeluarkannya. Betul ya Pak? Bu, Bapak begitu dulu ya. Tulis surat pujangga kan? Ketujuh lautan samudra akan melewati. Ketujuh bukit Himalaya akan kudaki. Karena ingin saja ceweknya dekat sama dia. Gombal kalau bahasa orang Jakarta. Kita banyak gombal dalam hidup. Bersandiwara. Kita banyak bersandiwara. Bohong-bohong gimana? Ingat baik-baik. Umurmu berada dalam tangan. Kamu tidak tahu. Mungkin nanti malam saudara akan ada yang dipanggil Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan nanti malam, masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Banyak
Tanya nggak tahu Pak Pendeta. I don't know. I'm not sure. Saudara, saya mau katakan pada hari ini, orang Kristen mengikut mempunyai jawaban yang pasti. Kalau saya mati, saya masuk surga. Ketika berapa bulan yang lalu saya sakit, sering keluar rumah sakit ornamen. Saya bilang, Tuhan, mungkin sudah waktunya saya pulang kepada Bapak. Jadi malam-malam, saudara apa? Sore-sore saya mandi, baik batu, rapi-rapi. Saya bilang untuk saya, kalau Tuhan pakai dan pengalaman, tidak usah orang kasih mandi lagi. Istri saya suruh pulang. You go home. I'll stay myself. Saya taruh tangan saya seperti orang mati. Saya pikir saya sudah mati. Kena napas pendek. Besok pagi bangun masih hidup. Hidup berada dalam tangan. Jangan remehkan. Kalau kau berada dalam gereja ini, jadilah dewasa. Ambillah peran penting dalam gereja untuk Tuhan, bukan pendeta layami. Kamu bekerja untuk Tuhan. You melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau mau diberkati hidupmu sekarang dan nanti diberkati Tuhan, karena Tuhan bilang jangan kau mengundurkan diri. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 mengatakan tinggal sedikit waktu. Jangan lepaskan iman percayamu. Banyak orang melepaskan. Kalau saudara, saya pergi ke Malaysia, Sabah di sana. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan. Mereka dari kampung sana, desa. Semuanya dulu ada yang dari GPSDI. Mereka sampai di sana sudah pakai tanda-tanda kerudung. Saya bilang, mengapa begini? Nggak tahu saya Pak. Tahu kamu tinggalkan Yesus. Ingat baik-baik. Luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya hanya katakan pada mereka, ada upah yang sangat dinantikan. Maka Tuhan berkata, kamu bukanlah orang yang mengundurkan diri, tapi kamu orang yang bertahan sampai akhir hidup. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan itu baik. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah selalu baik. Maka percayalah, Allah baik. Suatu cerita terjadi di Jakarta ketika seorang anak Tuhan mau pulang ke Semarang. Waktu dia mau pulang, saudara, dia sembahyang pagi berkata, terima kasih Tuhan, engkau tutup bungkus dengan dunia. Seperti kosa gitu ya, tutup bungkus seperti nasi kuning ini. Tutup bungkus dengan kuasamu. Tidak salah, baik saja. Tutup bungkus. Jam 5 sore, pagi subuh, dia antri ke Pulau Gadung. Dia pergi ke loket. Sekian lama dia antri, sampai juga dia ke loket. Waktu ke loket, apa yang terjadi? Ya kocek dia punya paket di belakang. God, I lost my wallet. Kecewa? Kecewa. Dia mau pulang lihat anak istrinya. Sekarang dompet dia yang berisi uang habis dicopet orang di Pulau Gadung. Dia pulang tunduk, grumbling. Dia mulai mengatakan, Tuhan, kau tidak fair Tuhan. Aku sudah berdoa tadi pagi loh Tuhan. Sudah minta tutup bungkus. Tapi nyatanya masih dicopet juga. Logika manusia. Bukankah kita dalam situasi sama begitu? Kadangkala kita merasakan kalau tidak diuntungkan kita grumbling. Kita mengeluh, menggerutu. Tapi ketika dia pulang besok pagi, karena uangnya tidak ada lagi, dia bangun, dia baca pos kota. Pos kota menyurat di dalam situ, menulis bus PO nomor sekian dari Pulau Gadung kemarin berangkat, terbalik di Indramayu. Semua penumpangnya dead.
Langsung tersungkur. Thank you Jesus. Kau telah izinkan dompet saya dicopet. Tadi dia marah-marah, sekarang dia mengucap syukur. Kamu tidak tahu rancangan Tuhan. Kalau kau susah, kau mengucap syukur. Kalau kau keadaan tidak baik, kau berkata, thank you Jesus for the wonderful blessing that you have poured upon us. Inilah hati yang perlu kita ucap syukur. Dia berkata, kalau aku dompetku tidak dicuri kemarin, namaku sudah dalam daftar yang mati. Saudara-saudara, inilah yang memperbaiki tempel. Jangan sampai Allah berkata, aku akan melihatkan kamu kemuliaan. Dalam ayat 9 itu, I want to see the glory of God. Aku akan berikan kepada kamu. Saudara kekasih, saya kadang-kala umur begini, saya sama dengan Pak Wai. Umur saya, saya berjalan di sana naik ojek 7 jam. Pernah naik ojek 7 jam? Non-stop. Kadang-kala naik. Pada saat saya jatuh ke belakang, hampas ke belakang karena yang bawa motor kurang hati-hati. Tak hantam pada batu. Saya bilang, habis ini cuma. Tapi tidak ada apa-apa. Rambut yang botak ini masih licin saja. Saudara-saudara, tempat saya jalan itu penuh dengan lumpur. Tapi saya percaya di tempat itulah aku penuh sukacita. Karena kalau saya masukkan orang dibaptis 70 orang dalam air, suatu hal saya lihat surga terbuka. Allah memberkati mereka. Saya tahu bahwa ada orang yang buta, ada dukun-dukun yang bertobat. Inilah suatu hal yang jelas. Allah telah memberikan. Yang penting adalah the temple of God harus dibetulkan. Hari ini anak muda, mungkin engkau mengatakan orang tuamu kolong. Engkau mengatakan orang tua ini jelek. Karena Allah berkata, hormatilah orang tua, maka umur panjang diberikan kepadamu. Belajar hormati orang tuamu. Belajar hormati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Hari-hari ini watak kita dipengaruhi dengan the world we are living now is not going to be okay. Karena akan banyak hal-hal yang terjadi. Tapi satu jaminan Tuhan berkata, hai anak Tuhan yang berusaha, hai anak Tuhan yang bekerja, kamu akan dilindungi. Aku akan menuangkan berkat. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan engkau akan diberkati. Saudara, saya tidak tahu seberapa lama Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Sungguhkah engkau menjadi orang Kristen yang sadar akan dirimu? Jangan-jangan engkau pemarah, karena engkau berkata engkau suka marah-marah. Jadi aku juga marah-marah. Oh, saya punya nenek moyang suka begini-begini. Cerewet, saya juga cerewet. Saudara, anak Tuhan yang mempunyai kelemah lembutan, anak Tuhan mempunyai yang kerendahan hati, dia akan selalu memberikan yang terbaik, tidak mendukakan Roh Kudus, tapi senantiasa menyenangkan Tuhan. Hari ini, apakah yang kau telah berikan kepada Tuhan? Saudara ingat baik, jangan-jangan engkau menjadi pengusaha, engkau menjadi orang yang cari makan banyak, tapi kau menaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, hasilnya sedikit. Itu makanya saudara-saudara, jangan pundi-pundimu berlubang. Perbaiki rumah Allah. Kalau dalam Hagai berkata sini apa? Dia berkata, ambillah kayu, naiklah ke gunung, dan bangunlah rumah Allah, baik Allah. Kadang-kadang kita berpikir, why should I build the temple on the top of the mountain? Seperti Nabi Nuh.
Ada saat God memerintahkan dia, "No, Noah, bangun Batra, bangun di atas gunung." Noah bisa berpikir, God, biasanya kalau mau bangun kapal di pinggir-pinggir pantai saja, supaya dekat sungai. Itu logika kita. Kadang-kala kita berpikir dengan logika kita, tapi Allah mempunyai maksud bila Dia menyuruh kita bangun. Saudara-saudara, bangun di atas bukit, hujan turun. Artinya sebenarnya memberikan kesempatan bagi orang sekitar. Kalau dia mau bertobat, dia akan cepat masuk ke dalam baterai. Tapi tidak ada yang mau bertobat. Hari-hari ini kita bisa melihat juga banyak orang tidak bertobat. Mukanya muram terus. Mukanya, hatinya muram terus. Datang ke gereja mau lihat mujizat, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Mau percaya pada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Seperti istri saya disembuhkan. Kami sama-sama, dia juga pendeta, dan kami sama-sama pendeta melayani. Saudara, luar biasa. Saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya akan pulang lagi. Ada satu daerah yang saya akan buka, namanya Batu Ampar, Rumbia namanya. Di situ banyak orang, tapi tidak ada gereja. Saudara-saudara, sekarang kita tidak ada pengerja-pengerja. Kadang-kala saya dulu buka di sana. Tapi saya percaya saudara-saudara, kalau kita bangun bait Allah, kita bangun the temple of God, Tuhan berkata, aku akan memberkati. Saudara, masuklah dalam rancangan Allah. Masuklah dalam kasih kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Hari ini, sebagai jemaat yang bertahun-tahun masuk gereja, engkau mungkin berkata, I have been to the church for many years, tapi engkau banyakkan tidur di gereja. I have been many years in the church, tapi imanmu tidak pernah diisi dengan firman Allah. Engkau orang yang penuh kritik. Engkau yang banyak ngomel, bersungut-sungut. Ingat baik-baik. Grumbling, grudging, tidak ada tempat dalam pikiran anak Tuhan. Tapi kalau kau mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menjaga. Satu kesaksian mujizat yang terjadi dalam keluarga saya. Anak saya nomor 2, namanya Alfred. Dia sekolah di SMA Taruna tahun 96. Selesai tahun 97 dia masuk Akabri. Tapi sebelum dia masuk Akabri, dia mengalami satu kecelakaan di mana dia kurang pemanasan, terjadilah patah tulangnya. Retak tulangnya ini. Saudara, tulangnya belum mulai. Tidak bisa lagi. Tidak ada kekuatan. Kami datang pagi-pagi. Kami dapat berita dari sekolahnya. Pak, Daniel datang cepat ya. Anaknya mau dioperasi. Baik. Dalam perjalanan kami hanya mengatakan, Tuhan, aku adalah umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Aku adalah umat Tuhan yang yakin akan mujizat Tuhan. Saya minta Tuhan, kiranya sebelum dijamah pisau dokter, biarlah kiranya Roh Kudus, pisau Roh Kudus yang menjamah dia. Saya percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan dia. Saudara-saudara, dalam kereta api kami naik kereta api. Dalam kereta api itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Kadang-kala kami nangis, kadang-kala kami berdoa angkat tangan, kadang-kala kami, orang sebelah kami melihat kami. Dia melihat orang agak aneh. Dia bilang half crack. Problem. Orang dunia bisa mengatakan saya gila. Tapi kalau saya dalam penyembahan kepada Tuhan, saya berkata, saya memuliakan Tuhan. Saudara, pada saat kami tiba, anak kami menangis, Bapak, saya tidak bisa masuk Akabri lagi karena saya sudah cacat. Dan Alfred, jangan berkata demikian, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Saya betulkan imannya dan saya berkata, dalam Alkitab tulis dalam Markus pasal 5, dikatakan ada seorang wanita pendarahan 12 tahun.
Dia hanya berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara, saya tuntun imannya, bilang ya Pak, saya percaya. Baik, kita berdoa. Doanya singkat saja Pak Amin, tidak lama-lama. Banyak kalau sudah perlu doa syafaat panjang-panjang. God doesn't listen to a long prayer yang bertele-tele, firman Allah. Tapi berdoa yang lahir dari hati yang hancur. Hati yang hancur berarti menyerah penuh kepada Tuhan. Pada saat kami menyerah penuh dengan Tuhan, hanya sebentar saja, supaya tidak sampai 5 menit, kami berkata dalam nama Tuhan Yesus. Suster dalam Bapak, permisi keluar dulu dalam ruangan. Kami akan bersihkan ruangan. Anak saya dah kembali berbaring. Dalam berbaring itulah Roh Kudus mulai berbicara pada anak saya. Alfred, setelah selesai itu, sudah bangun, dia bangun. Letakkan kakimu di lantai, ditaruh yang tidak patah dulu. Baru ya, taruh yang patah juga. Berdiri. Tadinya sudah tidak kuat berdiri. Karena balancing sudah tidak ada. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Suara itu lanjut berkata, Alfred, jalan di tempat. Diangkat dulu. Pelan-pelan diangkat satu lagi. Lama-lama diangkat. Dia sudah bisa mengangkat kaki berdua. Tadinya sama sekali tidak bisa angkat. Saudara-saudara itu, Alfred, you jump. Melompat. Melompat. Dia dekat jendela, kami di luar jendela itu. Alfred sudah melompat. Dia hijack. Seketika itu dia disembuhkan. Saudara-saudara, hal yang luar biasa. Anak itu pulang besoknya, dokter ronsen kembali, sudah tulangnya yang tadi retak banyak hancuran, amburadul, sekarang menjadi tulang yang menjadi satu, rapi dan bagus. Karena Roh Kudus sudah menjamah dia. Anak itu selesai tahun 97 akabri, dan Tuhan menjamah dia. Sekarang dia pangkat mayor, kira-kira tahun depan dia akan menjadi letnan kolonel. Satu hal yang luar biasa, kami banggakan, ada suatu kesaksian yang mau disampaikan kepada kita. Orang yang selalu memperbaiki rumah Tuhan, dia akan menerima berkat-berkat. Saudara, hari ini jemaat JSS, engkau adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Perbaikilah hidupmu. Mungkin Pak Amin cerita tadi seperti pembukaan, rendahkanlah hatimu segala macam. Saudara, kamu tidak memperbaiki rumah Allah, memperbaiki karakter sifatmu, kamu tidak mengenal kasih Tuhan. Kenal akan Tuhanmu, kenal dia. Hosea pasal 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal. Saudara, satu ketika, mungkin kalau kita sudah mati semua, satu saat kita dipanggil Tuhan. Anda tahu ya, amin? Yes, here I am Lord. Anda berjalan dengan gagah karena Tuhan bilang, aku memberikan upah kepada. Jangan kita menanti-nantikan. Saudara pernah ambil raport anaknya? Bapak Ibu, pernah ambil raport anaknya? Kalau anaknya paling lambat, terakhir dipanggil hati muda, ini pasti tidak lulus ini. Jangan sampai kita tidak dipanggil nama kita. Allah mau supaya kita tetap dalam kasih kemurahan Tuhan. Saya percaya pada hari ini, kesempatan lain nanti saya mau firman Allah yang lain. Tapi hari ini, baik Allah harus diperbaiki. Allah menaruh kepentingan. Hagai, bangun bait Allah. Saya sudah 11 kali ke Yerusalem. Dalam 11 kali ke Yerusalem, saya sudah melihat bait Allah. Saya melihat tembok-tembok Yerusalem. Saudara-saudara, di dalam itu saya penuh dengan sukacita. Saya di loten di mana penuangan Roh Kudus. Saya merasakan bahwa disitulah Allah menuangkan Roh Kudus kepada setiap orang yang berkata hati. Engkau hanya dapat merasakan Roh Kudus kalau kau terbuka.
Kau terbuka hatimu dan berkata, Tuhan, berikan kuasa. Dalam tangan ini diurapi Tuhan. Apabila saya tumpang tangan, orang sakit disembuhkan. Orang yang tidak tahu jalan diterangi hatinya karena ada kuasa Tuhan. Kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan diurapi. Saudara-saudara, hari ini saya berkata, tunduk, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati firman Allah. Hari ini saya tidak banyak lebar. Suatu memberikan kekuatan kepada saya. Persilakan musik kembali. Kita angkat pujian. Haleluya.